Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Nurul di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, kalian terlebih dahulu mengisi absensi yang ada di grup WhatsApp kalian dengan menulis nama kalian sesuai dengan urutan absen kalian. Ya, sudah? Kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang waralaba. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan lembaga waralaba dan peranannya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menyusun laporan tentang lembaga waralaba dan peranannya. Apa sih yang dimaksud dengan waralaba itu? Waralaba adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Nah, di dalam usaha waralaba itu terdapat beberapa terminologi yang berkaitan dengan usaha tersebut. Ya, ada dua. Yang pertama, seperti yang terlihat di samping, yang pertama adalah franchisor, yang kedua adalah franchise. Apa sih yang dimaksud dengan kedua ini? Franchisor atau pemberi waralaba merupakan badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki. Sedangkan franchise atau penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual, penemuan, atau ciri khas perusahaan yang dimiliki oleh franchisor. Ya, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kalau franchisor adalah orang yang memberikan hak, sedangkan kalau franchise adalah orang yang menerima hak. Dari pengertian tersebut, apakah sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah, kita masuk ke jenis-jenis lembaga waralaba. Yang pertama adalah, menurut asal produk dan layanan yang diberikan, ada dua. Yang pertama, waralaba luar negeri, dan yang kedua, waralaba dalam negeri. Nah, waralaba luar negeri adalah jenis waralaba yang sangat modern yang dikemas secara sistematis untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, lembaga waralaba ini sangat diminati karena sistemnya yang jelas dan mereknya yang sudah diterima di berbagai dunia. Dan waralaba jenis ini sangat bergengsi. Itu adalah salah satu kelebihan waralaba dalam negeri. Nah, contoh waralaba dalam negeri yaitu seperti yang terlihat di samping ini, yaitu KFC. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan rumah makan ini, ya kan? Nah, kalau waralaba dalam negeri itu waralaba yang ada di negara kita, Indonesia. Nah, waralaba dalam negeri ini dijadikan salah satu pilihan investasi yang paling berpeluang bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha. Waralaba ini dijadikan salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi seorang pengusaha. Jenis lembaga waralaba yang kedua yaitu menurut metode pengoperasiannya itu juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lembaga waralaba dengan format bisnis, dan yang kedua, lembaga waralaba dengan produk merek dagang. Yang pertama, waralaba dengan format bisnis adalah jenis lembaga waralaba yang menjual produk atau jasa dengan merek, identitas, dan sistem yang dimiliki oleh pihak franchisor. Nah, kalau lembaga waralaba produk dengan merek dagang itu menjual produk atau jasa dengan menggunakan merek tetapi melalui distributor atau agen atau lisensi penjualan. Nah, kedua contoh dari waralaba dengan format bisnis itu salah satu contohnya yaitu Starbucks,
Coffee. Terus kalau yang lembaga waralaba dengan merek produk dengan merek dagang itu contohnya seperti Coca-Cola, Fanta. Nah, itu cara penjualannya kan dengan melalui distributor. Nah, distributor itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang memiliki produk tersebut. Seperti itu ya. Dari sini apa kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke macam-macam usaha waralaba. Nah, macam-macam usaha waralaba itu ada 5. Yang pertama, waralaba di bidang minimarket. Terus yang kedua, waralaba di bidang makanan. Yang ketiga, waralaba di bidang minuman. Yang keempat, waralaba di bidang pendidikan. Terus yang terakhir adalah waralaba jasa angkut pengiriman barang. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu waralaba di bidang minimarket. Nah, waralaba minimarket ini merupakan badan usaha yang didirikan dengan meminta izin kepada pencipta atau pemilik aslinya minimarket tersebut. Nah, contoh dari waralaba minimarket ini seperti yang kalian ketahui setiap hari, kayak minimarket, Alfamaret, Indomaret. Lah, itu adalah salah satu contoh waralaba bidang minimarket. Nah, yang kedua, waralaba di bidang makanan ini sama. Apabila kalian ingin mendirikan juga harus meminta izin kepada pencipta usaha yang pertama. Contohnya yang pertama KFC, Pizza Hut, sama yang terakhir Warung Solo ya. Untuk waralaba di bidang minuman, itu pengertiannya juga sama. Kalau kalian ingin mendirikan usaha tersebut juga harus meminta izin kepada pencipta aslinya. Nah, kalau waralaba di bidang minuman itu apa Bu contohnya? Seperti yang kalian ketahui setiap hari, kayak misalnya teh poci, terus cappuccino cincau, lah itu juga termasuk usaha waralaba di bidang minuman. Nah, kalau waralaba yang keempat yaitu waralaba di bidang pendidikan, ini waralaba yang usahanya di bidang kursus atau bimbingan belajar. Contohnya seperti apa? Yang pertama, contohnya seperti Primagama, terus yang kedua ada Kumon. Nah, itu adalah salah satu contoh waralaba di bidang pendidikan. Nah, yang terakhir waralaba jasa angkut pengiriman barang. Itu namanya jasa angkut pengiriman barang. Ya, kalau kita ingin mendirikan usaha seperti itu, kita juga harus meminta izin terlebih dahulu sama. Ya, semua usaha waralaba kalau kita ingin mendirikan usaha tersebut harus meminta izin kepada pencipta aslinya. Nah, kalau waralaba jasa angkut pengiriman barang itu contohnya seperti apa? Ada JNT, JNE, terus ada juga Tiki, ya, dan masih banyak lainnya. Nah, dari macam-macam usaha waralaba yang sudah dipaparkan Bu Nurul tadi, apa sudah dipahami atau ada yang kurang jelas? Nah, kalau sudah dipahami, kita lanjut ke syarat mendirikan usaha waralaba yang berupa toko retail. Apa sih syaratnya? Nah, syaratnya ada 5 ya. Yang pertama, harus berwarga negara Indonesia. Terus yang kedua, menyediakan lokasi tempat usaha retail dengan luas minimal 120-200 meter ya. Terus yang ketiga, memiliki kelengkapan perizinan usaha toko seperti SI, SIUP, surat izin usaha perdagangan dan lain sebagainya ya. Terus yang keempat, menyediakan investasi dana dengan estimasi nilai sebesar 394 juta ya. Terus yang terakhir, harus memiliki jiwa entrepreneur dan berfokus pada sistem usaha waralaba ya. Itu adalah syarat untuk mendirikan usaha waralaba berupa toko retail ya. Nah, selain 5 syarat tadi, juga ada syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berwirausaha retail. Apa sih syarat mutlaknya itu? Ya. Syarat mutlaknya ada 5. Yang pertama, memiliki ciri khas. Jadi usaha waralaba itu harus memiliki ciri khas dari yang lain ya. Yang kedua, membuat sistem pembukuan atau administrasi. Jadi seorang usaha waralaba harus bisa membuat sistem pembukuan dan administrasi sesuai dengan yang ditentukan. Terus yang ketiga, wajib memiliki SOP. Apa sih SOP itu? Standard Operating Procedure. Terus yang keempat, kesinambungan usaha. Terus yang terakhir, harus memenuhi hak kekayaan intelektual.
Ya, dari materi yang sudah dipaparkan Bu Nurul dari awal sampai akhir tadi, apa ada yang kurang dipahami atau kurang jelas? Nah, kalau kalian sudah paham, ini Bu Nurul ada satu penugasan ya. Penugasannya yaitu penugasannya dikerjakan secara individu, yaitu kalian melakukan wawancara kepada salah seorang pengusaha waralaba yang ada di daerah kalian. Nah, sumber-sumber atau informasinya kalian bisa ambil di media cetak, elektronik, atau media sosial. Nanti diisi sesuai format yang sudah disediakan ya. Format yang menurut tampilkan di sampingnya menurut ini, kalian bisa mengisi di situ ya. Terus tugas ini dikumpulkan minggu depan, berarti Senin depan, dan dikirim melalui emailnya Bu Nurul ya. Emailnya Bu Nurul ya, nurulkhairiyah 099@gmail.com ya, paling lambat Senin depan. Oke, nah sudah ya, sekian yang dapat Bu Nurul sampaikan. Kurang lebihnya Bu Nurul mohon maaf. Kalian tetap semangat ya. Nah, sebelum Bu Nurul akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, SMK pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.